يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Amin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Muhammad sallallahu alaihi sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Sebelum kita lanjutkan, masih ingat terakhir sampai mana ibu? Sampai nomor 9, Ustaz. Sekarang nomor 10, mendahulukan mengajar pelajar yang datang pertama. Suaranya kurang kuat ibu, saya kurang dengar. Sekarang nomor 10, Ustaz. Yang Nomor 10. Ya, mendahulukan mengajar Pelajar yang pelajar datang pertama. Ya. Pinjam. Oke ibu semuanya, kita lanjutkan lagi yang nomor 10, yaitu bagaimana seharusnya adab yang dimiliki bagi seorang guru, yaitu di dalam Islam sendiri menganjurkan kita atau mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Termasuk biasa kedisiplinan ini sering kita nampak atau dipraktekkan di luar negeri Bu ya, yang mungkin negaranya itu minoritas. Termasuk kayak di Hong Kong kayaknya antri lebih tertata ya Bu ya. Kalau kita di Indonesia terkadang yang namanya antri itu kurang, suka menyerobot. Maka salah satu adab yang diajarkan juga dalam majelis ilmu yaitu seorang guru juga harus mengajarkan kedisiplinan di dalam kelas tersebut. Bagaimana salah satu kedisiplinannya? Yaitu mendahulukan mengajar itu pelajar yang datang pertama. Mungkin kalau ada giliran setoran atau giliran baca Quran, maka kalau seandainya kita tulis absen listnya, jadi kita bukan berarti saya lebih senang dengan murid ini, saya dulukanlah. Tidak, harus sesuai dengan absen. Kecuali nanti kalau seandainya ada murid-murid yang memang perlu keperluan yang lebih penting. Mungkin setelah mengaji dia ada keperluan yang urgen, harus dia kerjakan segera, sehingga dia minta ngaji pertama. Itu pun dengan syarat, kalau seandainya orang-orang yang di dalam hadir itu tersebut mengizinkan, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak memperbolehkan, maka harus mengikut antrian. Maka di sini, wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamul awwala fal awwala. Dan seorang pengajar harus mendahulukan dalam mengajarkan para pelajar. Apabila mereka berdesak-desakan pada pelajar yang datang pertama lalu yang pertama berikutnya. Jadi kalau seandainya pelajarnya ramai, maka ini ada hal sederhana tapi biasanya kalau kita diserobot kayak gitu, kira-kira kita mau marah nggak? Kadang kita nunggu berjam-jam, menghargai waktu, menghargai juga yang lain. Tiba-tiba ada orang datang lewat langsung. Itu secara adab itu tidak baik. Apalagi terutama dari majelis ilmu. Fa'in radiyal awwalu bitaqdimi ghairihi qaddamahum. Lalu jika pelajar yang pertama datang rela dengan didahulukan belajar lainnya, maka pengajar dapat mendahulukan pelajar lain tersebut. Jadi kalau seandainya teman-teman yang lain rela mengizinkan, mungkin karena tadi ada keperluan mendesak, dia harus baca lebih awal setelah itu dia pergi atau kepentingan yang lain,
Maka ketika teman-temannya yang lain mengizinkan, maka itu diperbolehkan. Kemudian wa yanbaghi an yuzhira lahumul bishra wa talaqatal wajhi. Dan sepatutnya seorang pengajar memperlihatkan kepada para pelajar rasa gembira dan wajah berseri-seri. Ini juga salah satu adab yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jangan ketika mengajar wajahnya masem, wajahnya kusut. Maka dengan wajah gembira, wajah berseri-seri. Karena itu juga menentukan bagaimana suasana atau situasi di dalam kelas. Apalagi mungkin kalau ada masalah ketika mengajar, dibawa masalah itu dalam kelas. Maka apa yang terjadi? Terkadang mengajar pun tidak fokus. Maka ini yang harus dilakukan bagi seorang guru, bagaimana beliau juga menampakkan senang dalam mengajar, suka dalam mengajar, bukan keterpaksaan. Kemudian wa yatafaqqada ahwalahum wa yas'ala amman ghaba minhum. Dan ia selalu memeriksa kondisi-kondisi mereka dan ia selalu bertanya tentang orang pelajar yang tidak hadir di antara mereka. Nah, jadi juga salah satunya kita harus tahu ini murid kenapa tidak hadir, sakitkah. Termasuk saya jarang nanya Ibu ya. Karena kadang saya juga kadang lupa nama-namanya semua. Jadi ini juga koreksi untuk saya pribadi. Mungkin hari ini berapa orang yang hadir? Berapa orang yang hadir hari ini? Yang hadir, Banyak yang nggak hadir ya Bu ya? 10 orang lebih. Sama malaikat sama 100 sama malaikat di sekitar. Sama malaikatnya jadi penuh ruangannya Bu ya. Iya. Ya jadi atau ada murid-murid yang sedang sakit. Jadi kita tahu kondisinya, oh ini ibu ini nggak masuk karena sakit, kita bisa doakan bersama. Atau ada hal-hal yang perlu kita bantu ibu-ibu yang lain. Maka dengan tahu kita keberadaannya ini sangat saling membantu ukhuwah sesama pengajian. Itu yang sangat dipentingkan. Kemudian yang ke-11, seorang guru itu tidak boleh menolak mengajar. Jadi menolak mengajar ini bagaimana? Kalau seandainya dalam suatu tempat itu hanya seorang guru saja yang bisa mengajar, maka dilarang baginya untuk menolak mengajar. Tapi yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana hukum mengajar. Hukum mengajar itu fardu kifayah kalau seandainya ramai yang bisa. Tapi kalau hanya dia sendiri saja maka wajib baginya fardu ain. Bahkan hukum menolak mengajar kalau seandainya tidak ada kepentingan yang urgen, tidak ada kepentingan yang membuat kita untuk menolaknya, maka hukumnya makruh untuk menolak mengajar. Maka di sini dikatakan qala al-ulama'u wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyati. Seorang ulama berkata, dan tidak boleh seorang pengajar menolak untuk mengajar seseorang karena keadaan orang itu tidak benar niat untuk belajar. Atau di sini maksudnya adalah ada orang yang ketika ingin belajar tuh niatnya tidak baik. Contoh sederhana. Ada orang tiba-tiba ingin datang ikut belajar. Tapi di samping misinya belajar dia contoh sederhana. Ini yang sering realita terjadi. Dia jualan. Ada yang seperti itu Ibu? Ada. Boleh nggak seorang guru menolak dia untuk belajar? Di sini bukan tempat jualan. Kalau mau jualan di luar sana. Boleh nggak saya berkata seperti itu? Nggak boleh. Boleh. Tidak boleh. Tidak. Kenapa? Seorang guru itu harus menerima walaupun terkadang murid itu ketika belajar niatnya tidak lurus. Ada mungkin niatnya karena ramai di pengajian dia bisa sambil jualan. Atau dia ketika datang pengajian belum pakai hijab kah? Pakai bajunya masih ketat kah? Atau hal-hal yang tidak sesuai dengan hati seorang guru. Maka seorang guru itu tidak boleh menolak seseorang yang ingin belajar walaupun niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan para ulama nanti dengan sendirinya Allah yang akan meluruskan niat orang tersebut. Nah, jadi nggak boleh nolak Ibu ya. Ini Ibu ini kayaknya datang ngaji mau jualan ini. Nggak apa-apa. Mungkin mudah-mudahan keberkahan dari pengajian tersebut Allah bukakan pintu rizkinya. Nanti seiring waktu nanti Allah yang akan meluruskan niat. Ya, nanti sudah jam mengaji saya akan fokus. Nanti kalau mau jualan setelah mengaji saja. Nah setelah mengaji, waktu mengaji saya fokus dulu mengaji. Lama-lama seiring waktu dia akan memuliakan majelis ilmu. Tapi jangan setelah berikutnya besok-besok Ibu
Tiba-tiba pas lagi mengaji semuanya jualan ya, jangan juga ya Bu ya. Kemudian faqad qala Sufyanu wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyatun. Karena sesungguhnya telah berkata Imam Sufyan dan selain beliau, penuntutan mereka para pelajar kepada ilmu itu merupakan niat tersendiri. Jadi setiap orang yang belajar itu punya niat-niat sendiri. Ada yang niat belajar pengen jadi guru ngaji. Ada yang niat belajar supaya di Hong Kong ini tetap yang dulunya nggak pernah belajar ngaji sehingga di Hong Kong bisa menemukan mengaji. Ada yang niatnya yang penting untuk diri sendiri bisa terus mengaji setiap harinya. Nah, setiap orang itu punya niat masing-masing di dalam belajar. Mohon maaf ya Bu, saya agak flu nih, kurang sehat tuh. Ya, jadi setiap orang itu punya niat masing-masing di dalam belajar. Maka jangan pernah kita mencegah atau menilai seseorang itu tidak ikhlas dalam hal belajar. Kamu ini belajar karena terpaksa. Jangan seperti itu. Karena dia yang dengan Allah yang tahu niatnya dan nanti Allah yang akan meluruskan niat orang tersebut. Waqalu talabna al-ilma li ghairillahi ta'ala. Dan mereka para pelajar berkata, kami menuntut ilmu untuk tujuan selain Allah. Nah, ini nggak apa-apa. Walaupun dia awalnya tidak selain Allah. Karena waktu kalau di Hongkong pernah Ustaz Abu cerita ada ibu-ibu katanya yang jualan tempe sambil belajar Tiburon Nabawi. Nah, itu kan cerita-cerita yang ingat saya dari Ustaz Abu. Nih kalau ibu ini jualan tempe Ustaz sambil belajar Tiburon Nabawi kata Ustaz Abu. Enggak apa-apa. Jual peyek. Jual peyek bukan jual tempe, jual peyek ya Bu ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan juga Allah tambah rizkinya jadi berkah jualannya di majelis ilmu. Setelah itu nanti Allah luruskan. Mudah-mudahan lebih fokus lagi belajar. Nggak masalah. Bukan berarti kita harus usir. Nanti dengan sendirinya Allah yang akan meluruskannya. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Maka ilmu itu enggan kalau dituntut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'nahu kana aqibatuhu ansara lillahi ta'ala. Maka ucapan beliau itu maka adalah sesudah niat murid beliau berubah menjadi karena Allah. Jadi lama-kelamaan nanti murid itu akan berubah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dapat di mana titik kenikmatan belajar itu, maka ya Allah, saya akan memuliakan ilmu. Nanti kalaupun hasil dari bisnis saya jualan ketika belajar, saya akan jadikan ladang dakwah supaya majelis ilmu ini semakin besar lagi. Nah, jadi kan luar biasa tuh ya. Nggak apa-apa. Tapi ibu yang sudah fokus mengajinya jangan ini Ustazul boleh jualan, besok kita jualan saja semua. Nggak juga, nggak seperti itu ya Bu ya. Ini kan memang ada motivasi orang ketika belajar itu berbeda-beda. Ini karena kumpulannya ramai, saya sambil jualan lah. Atau kumpul ramai-ramai apa yang kita bisa buat, itu tidak masalah. Atau karena saya terpaksa diajak oleh ibu-ibu ini, sebenarnya saya nggak mau belajar. Tapi karena menghargai, dipaksa nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa walaupun niatnya sebelumnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru itu tidak boleh melarang orang yang ingin belajar walaupun niatnya awal datang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12. Sampai di sini lo ada pertanyaan lu sebelum kita lanjutkan 12. Bisa dipahami ya Bu ya? Yang pertama tadi adab yang harus kita lakukan, kita harus mengantri atau guru tadi juga mendahulukan pelajar yang datang lebih awal. Kemudian guru itu tidak boleh melarang seorang yang belajar bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melarang. Kemudian yang ke-12, pengajar harus menjaga organ-organ tubuhnya. Apa itu? Wa yasunu yadaihi fi halil iqra'i 'alil abathi. Dan seorang pengajar harus menjaga tangannya di saat membaca atau mengajar dan bermain-main. Nah, godaan yang terbesar sekarang apa Ibu? Ketika mengajar atau kita yang belajar. Sambil belajar main handphone, sambil ngajar main handphone. Ini juga godaan buat kita semua ya. Sehingga kita tidak fokus jadi ketika belajar. Maka ini juga bagian dari adab. Atau berbicara. Itu yang harus kita perhatikan juga. Wa 'ainaihi an tafriqi nadhahirihima min ghairi hajatin. Dan menjaga kedua matanya dari menebar pandangan dua mata itu ke segala arah dengan tanpa ada keperluan. Jadi guru ketika mengajar tuh matanya kemana-mana. Murid juga nggak boleh seperti itu, matanya kiri kanan, padahal nggak ada hal yang penting mau dilihat. Tapi matanya seperti tidak fokus ketika mengajar. Lain halnya kalau ada keperluan, tiba-tiba dipanggil maka kita harus menoleh. Tapi kalau tidak ada kepentingan,
Matanya lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Seperti tidak fokus. Maka itu juga yang harus diperhatikan adab dalam mengajar. Wa yaq'udu ala taharatin mustaqbilal qiblati. Dan ia harus duduk dengan kondisi suci dan menghadap kiblat. Ini kalau bisa juga dalam mengajar dalam keadaan suci, menghadap kiblat itu lebih baik kalau memungkinkan. Ini bagian dari adab. Wa yajlisu wiqarin wa takunu thiyabuhu bildan nazifatan. Dan ia duduk dengan berwibawa dengan keadaan busana berwarna putih lagi bersih. Nah, putih itu kenapa ya disunnahkan baju putih itu Ibu? Kalau saya baju hitam sekarang. Ya, banyak kan malah hitam-hitam Ustaz. Yang Karena suka. kalau putih itu biasa kalau kotor langsung terlihat. Jadi kita lebih menjaga baju itu lebih berhati-hati. Itu makanya disunnahkan ketika belajar itu pakai baju putih. Karena memang baju putih itu merawatnya supaya tidak kotor itu lebih sulit ya Bu ya. Tapi kalau baju hitam kayak punya saya ini, kadang kotor pun nggak nampak ya Bu ya. Makanya itu disunahkan ketika belajar itu baju putih. Tapi kalau nggak baju putih pun nggak apa-apa juga. Karena saya lihat ibu-ibu sana, ada yang nampak jilbabnya saja warna putih saya lihat. Nah, ibu siapa yang berdiri itu? Pak Septi Iya. dicolek. Jilbab yang warna putih ya. Kalau sini bajunya putih. Disunahkan dalam belajar. Tapi kalau nggak pakai baju putih kayak nggak apa-apa. Kemudian, apalagi yang disunahkan sebelum belajar? Wa idza wasala ila mawdu'i julusihi shalla raka'ataini qabla al-julus. Kita disunnahkan sebelum belajar itu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Bermacam-macam, bisa sholat sunnah wudhu. Nah, kita bisa lakukan. Atau kalau pengajiannya setelah sholat duha, kita sholat duha dulu. Atau kalau di masjid pengajiannya kita bisa sholat tahiyatul masjid. Maka ini dianjurkan sekali. Ketika sebelum belajar, kita disunnahkan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Atau apalagi kalau berada pengajiannya di masjid. Kana sawa'un kanal mawdi'u masjidan aw ghairuhu. Apalagi kalau pengajiannya itu di masjid, maka sangat dianjurkan sekali sebelum kita memulai pengajian, kita sholat sunnah dulu 2 rakaat baru kita mengaji. Bahkan para ulama-ulama dulu bukan sekedar sholat sunnah saja Bu ya. Mereka itu sebelum berangkat ke majelis ilmu, kebiasaan para ulama itu berinfak dulu. Agar apa? Allah berikan keberkahan dalam ilmu tersebut. Allah mudahkan dalam perjalanan menuju majelis ilmu. Itu bagaimana tirakat atau kebiasaan para ulama dahulu. Kemudian ketika di majelis ilmu, sebelum mulai belajar, mereka tuh sholat sunnah dulu 2 rakaat. Paling tidak dikatakan di sini, kalau kita di Cahaya kan sulit nih Bu ya. Bisa juga kalau ada niat yang kuat sebenarnya bisa juga ya Bu ya. Sholat sunnah dulu nih sebelum pengajian, sholat sunnah dulu. Atau ketika di masjid. Ibu yang pernah pengajian di masjid ya Bu ya, di masjid Wancai kah, di masjid apa lagi, Islamic Center itu kah, di masjid Amar kah, macam-macam. Maka biasakan. Atau apalagi kayak kita kemarin jalan-jalan ke Cina itu Bu. Yang pergi ke Cina, ke masjid tua. Ya seharusnya adabnya kan itu tuh setelah itu biasa ada pengajian di masjid. Biasakan ketika kita hadir di masjid manapun sholat sunnah tahiyatul masjid. Iya. Atau ibu walaupun ke masjid itu contoh mau buang air kecil kah, mau buang air besar, kalau memang waktunya longgar, lain halnya mungkin ketika dalam perjalanan. Tapi kalau waktunya longgar, senggang, tidak ada yang harus dikejar, maka lebih utama kita ketika sudah sampai masjid, utamakan dulu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini salah satu juga adab dalam majelis ilmu. Fa in kana masjidan kana akada. Maka jika tempat itu sebuah masjid, maka hal 2 rakaat itu lebih ditekankan, dianjurkan sekali. Fa innahu yukrahul julusu fi qabla ayyusalli. Bahkan katanya kalau pengajian itu di masjid, sangat dimakruhkan kita duduk baru belajar. Itu luar biasanya. Jadi ini juga adab yang mungkin selama ini belum kita amalkan. Ibu ada pernah pengajian di masjid? Pernah ya Bu ya? Di masjid dengan Ustadz Muhaimin kah? Atau ustadz-ustadz yang lain di masjid? Biasa kan pengajian di masjid itu Ustadz Muhaimin yang mengisi Bu ya. Ya bisa nanti sholat dulu. Atau ustazah-ustazah yang lain yang pengajian di masjid bisa sholat sunnah dulu. Kemudian wa yajlisu mutarabbi'an insya'a au ghaira mutarabbi'in. Dan ia pengajar duduk dengan duduk bersila jika ia mampu atau selain duduk bersila. Maka juga ketika duduk yang terbaik itu adalah dengan duduk bersila.
Bahkan duduk dalam majelis ilmu itu Bu ya, bagaimana adab seorang murid juga. Nanti itu ada diatur. Tidak boleh kita duduk di majelis ilmu itu selonjor Ibu. Bahkan dikatakan baginda Rasulullah itu tidak pernah beliau berselonjor di depan sahabat duduknya. Kalau kita biasa kalau ada pegel kakinya diselonjor kan Ibu ya. Boleh selonjor. Selonjor tuh tahu Ibu apa bahasanya? Tahu Ustaz. Selonjor Ibu. Selonjorin kaki itu ya. Iya, meluruskan. Kaki Kalau kanan. seandainya sudah pegel, biasanya kalau kelamaan duduk selonjor itu, mau selonjor itu jangan dihadapkan kaki kita ke depan orang lain. Nah, gimana lah caranya Ibu? Yang penting jangan arah ke muka orang lain. Mau miringkan, arahkan ke dinding kah, arahkan kemana. Apalagi kalau seandainya di majelis ilmu sempat mengarahkan kakinya ke muka guru. Nah, itu jangan. Walaupun Itu- Ustaznya online nggak boleh ya Ustaz? Ya, walaupun online ya sama. Ya. Jadi kalau mau selonjorkan, arahkan ke dinding kah, atur arah badan kita diputar kah. Menghadapkan ke teman saja nggak boleh. Gitu. Maka itu salah satu adab baginda Rasulullah tuh kalau kita baca sirah Nabi Muhammad tuh nggak pernah menselonjorkan kakinya di depan sahabat itu. Karena ada keberkahan ilmu di situ. Ya, itu hal sederhana tapi harus kita jaga kan. Ini kaki, ya, masa arahkan ke muka orang lain. Dan itu sering terjadi di majelis ilmu ya, ya. Karena saking pegelnya udah setengah jam, udah 1 jam, mau ganti posisi duduk pun ya tadi kita gimana lah caranya bersila atau arah ke lain lagi. Intinya jangan hadapkan telapak kaki kita ini ke muka orang lain. Guru juga seperti itu. Nah, ini salah satu bagian dari adab. Kemudian warawa Abu Bakr bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yuqri'un nasa fil masjid jathiyan ala rukbatihi. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar bin Abu Dawud As-Sijistani Afghanistan. Dan isnad beliau bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah beliau membacakan atau mengajar orang-orang di masjid dan kondisi duduk berlutut mendekap pada dua lutut beliau. Ini duduk yang terbaik ya, duduk berlutut atau mendekap. Nah, ini duduk yang sangat baik di pengajian. Biasa kalau duduk situ seperti itu kita sulit untuk ngantuk Ibu. Bahkan baginda Rasulullah itu duduknya itu pakai sorban. Itu kalau beliau duduk antara maghrib dengan isya itu Bu ya. Sorban kalau mungkin kita ibu-ibu atau apa namanya mukena yang panjang atau jilbab yang panjang kan panjang seperti serendang tuh Bu ya. Nah itu diikat di punggung, kemudian ditahan di kakinya sini. Jadi dia seakan-akan kainnya itu jadi sandaran dinding. Nah kalau seperti itu dia sulit untuk ngantuk kita ketika majelis ilmu. Kemudian sampai di sini dulu ada pertanyaan Ibu, sebelum kita lanjutkan yang ke-13. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf Ibu, mau bersin saja rasanya. Ya, yang ke-13, pengajar tidak boleh merendahkan ilmu. Bagaimana merendahkan ilmu? Menganggap ketika belajar, itu gampangnya. Nah, kita nggak boleh menggampangkan ilmu. Karena kalau Allah ingin ambil ilmu itu sekejap saja dari diri kita bisa dilupakan. Kita mungkin tiba-tiba lupa. Kita saja terkadang naruh barang saja juga lupa. Baru sebentar, apalagi terkadang ilmu pengajar tidak boleh merendahkan ilmu. Nah, jadi guru juga tidak boleh menganggap itu gampang sajalah kita apa namanya tidak perlu belajar sungguh-sungguh, itu tidak boleh kita merendahkan ilmu. Wa min adabihil mutaakkidati wa ma yu'tani bihifzihi alla yudhillal ilma. Dan di antara etika-etika seorang pengajar Kirain speakernya masalah. Dan di antara etika-etika seorang pengajar yang sangat ditekankan dalam hal yang harus ia perhatikan untuk memelihara yaitu hendaknya ya tidak merendahkan ilmu. Termasuk ya banyak
mungkin buku-buku atau ilmu ditaruh di lantai, itu bagian juga dari hal merendahkan. Maka kita juga belajar Quran jangan sampai hal sederhana itu ya kita letakkan Quran itu di atas juga gitu ya. Walaupun terkadang ada orang menganggap itu yang namanya Quran itu di Lauhil Mahfuz, tidak. Itu bagian juga dari adab merendahkan ilmu kalau kita sadari. Maka dikatakan para ulama, terkadang kita Bu ya, kata para ulama nanti ada disampaikan, ada nggak orang yang terkadang buka Quran itu pakai air liur Ibu? Atau karena kertas-kertas buku pakai air liur karena lengket kertasnya? Ada nggak Ibu? Ada. Maka di situ kata para ulama, lebih baik sakit gigi dibandingkan aku harus membuka mushaf ini dengan air liur. Ini juga bagian dari adab ya Bu ya. Terkadang kan mulut kita belum tentu bersih, baru makan apakah bau atau baru makan jengkol kah, makan petai kah. Tiba-tiba air liur kita membuka untuk mushaf Quran. Maka itu jangan. Para ulama menekankan juga lebih baik dikatakan aku lebih baik sakit gigi dibandingkan aku harus membuka mushaf dengan air liur kok. Gimana sakit gigi? Sakit nggak ibu yang pernah sakit gigi? Katanya lebih baik sakit hati. Lebih baik sakit hati kalau lagunya ya. Daripada sakit gigi lebih baik sakit hati gitu lagunya. Ya Ustaz. Ya. Berarti sakit gigi itu sudah tidur, kepala pusing, semuanya berisik juga salah ya Bu ya. Itu sakit gigi. Makan nggak selera. Maka ini juga bagian dari adab. Fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu yata'allama minhu fihi. Karena ia pergi ke suatu tempat yang dapat dihubungkan tempat itu kepada murid yang belajar darinya agar orang itu bisa belajar darinya di sana. Jadi kita nggak boleh meremehkan juga atau orang yang murid datang kita remehkan. Alah ibu-ibu ini seperti ininya belajar yang asli. Kita nggak boleh meremehkan orang lain. Kita harus menghargai. Orang sudah mau datang belajar itu adalah hal sesuatu yang sangat mahal. Perkara paham tidak paham, itu nomor 100. Orang sudah mau datang itu berarti Allah sudah gerakkan orang tersebut. Mau belajar untuk ilmu. Mereka itu adalah orang yang Allah gerakkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadisnya, orang yang kalau sudah keluar dari rumah tujuannya untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya mereka sedang menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masa kita usir mereka? Kan nggak boleh. Apalagi contoh kalau di kampung-kampung terkadang ada sebagian masjid yang terlalu tidak suka dengan anak-anak yang ribut. Atau di masjid-masjid ibu di kampung ada nggak yang sana seperti itu? Akhirnya diusir anaknya suruh pulang. Atau dimarahin. Akhirnya anaknya takut ke masjid. Maka kita nggak boleh ngusir. Yang namanya masjid itu adalah rumah Allah. Ketika kita sudah datang ke rumah Allah berarti mereka itu sebenarnya tamu Allah bukan tamu kita. Allah saja tidak mengusir mereka, kenapa kita harus mengusir mereka? Walaupun anak-anak. Itu yang harus kita pahami. Ketika orang sudah berada di datang masjid, itu mereka sebenarnya sudah tamu Allah. Jadi nggak berhak kita ngusir mereka, walaupun kita pengurus masjid. Kita hanya bilang tinggal merapikan saja, atau mengingatkan kalau mereka berisik. Tapi jangan sampai mengusir mereka. Padahal mereka kan niatnya dari rumah pengen ibadah. Kemudian, wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu. Meskipun keadaan murid itu seorang khalifah atau yang kedudukannya di bawah khalifah. Contoh murid itu seorang pemimpin atau seorang murid itu bukan khalifah orang biasa. Kita juga nggak boleh menganggap remeh mereka. Atau ketika murid itu punya kedudukan yang tinggi, yang satunya lagi biasa saja, kita membuat perbedaan di antara satu murid dengan murid yang lainnya. Maka juga tidak boleh membuat kesenjangan ketika berada di kelas. Oh ini murid ini orang kaya, ini murid ini orang miskin. Saya dekat yang orang kaya sajalah. Ada terkadang pernah nggak yang seperti itu terjadi, Bu? Ini karena kaya saya dekat, karena miskin saya nggak peduli. Itu nggak boleh. Kita sama, yang namanya orang sudah belajar itu mereka itu sudah semata-mata karena Allah gerakkan. Jadi kita tidak melihat status sosial mereka. Oh ini pemimpin, ini masyarakat biasa, ini gubernur yang mau belajar. Oh ini anaknya gubernur, ini anaknya masyarakat biasa. Lain cara ngajarnya, pendekatannya juga lain. Itu nggak boleh. Bal yasunul ilma an dzalik. Bahkan seorang pengajar harus menjaga ilmu dari hal-hal itu. Kama sanatuhu anhus salafu. Sebagaimana para ulama salaf telah menjaga ilmu dari hal tersebut.
Wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhuratun. Dan cerita tentang mereka hal ini sangat banyak lagi terkenal. Jadi banyak para ulama-ulama dahulu yang melewati hal-hal seperti ini. Jadi bukan hal yang biasa lagi. Bahkan sekarang juga banyak yang terjadi. Maka terkadang perlu adab yang harus kita pahami seorang guru, bagaimana adabnya ke murid, bagaimana juga menghadapi murid yang mungkin dari segi status sosialnya berbeda. Nah, ini kita harus perhatikan. Silakan sampai sini dulu, ada pertanyaan lagi, Bu? Silakan, Ibu. Ada mau tanya? Apa Ustadz yang sebelumnya tadi duduk bersila itu berlaku untuk laki-laki saja atau boleh untuk perempuan juga? Laki-laki perempuan, intinya majelis ilmu, Ibu. Boleh. Atau duduk tidak bersila atau bersimpuh. Bersimpuh kan bisa juga. Kaki kita dilipat ke belakang arahnya. Intinya maksudnya di sini apa? Jangan sampai kita menselonjorkan kaki kita ke muka orang lain. Itu yang nggak boleh. Baik, Ustaz. Kemudian lanjutannya yang ke-14, majelis yang terbaik itu adalah majelis ilmu yang luas tempatnya. Nah, jadi kalau majelis terbaik itu adalah majelis yang luas. Tapi kalau Ustaz kita nih tempatnya sempit gimana? Nggak apa-apa, yang penting hatinya luas. Yang jadi masalah takutnya tempatnya sempit, hatinya sempit. Oh, itu jadi semakin sempit, nggak apa-apa. Kalau majelisnya tiba-tiba sempit, kalau hatinya luang, maka dia tetap akan terasa luas. Tapi ada mungkin yang majelisnya luas tapi hatinya sempit. Seluas apapun juga dia tetap merasa sempit. Maka ditanya majelis yang terbaik itu adalah majelis yang luas. Maka dalam Quran itu Al-Mujadilah ayat 11, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi kita saling merasa luas meluaskan di majelis ilmu. Kemudian wa yanbaghi an yakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julusa'uhu fihi. Dan sebaiknya keadaan majelis tempat mengaji itu berkondisi luas agar leluasa orang-orang yang duduk belajar dengannya di sana. Jadi majelis yang terbaik itu adalah majelis yang luas. Fafil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi awsa'uha, bahwa sebaik majelis itu adalah majelis yang terbaik adalah majelis yang luas tempatnya. Rawahu Abu Daud fi sunanihi fi awaili kitabil adab bi isnadin sahihin min riwayatin Abi Sa'id al-Khudri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau di permulaan-permulaan kitab adab dan isnadnya sahih dari riwayat Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri. Jadi ini poin-poin adab-adab yang harus dimiliki bagi seorang guru dan bagaimana juga adab-adab ketika berada di majelis ilmu. Silakan sampai sini dulu, ada pertanyaan Ibu-ibu? Silakan, ada yang mau tanya Ibu? Bisa dipahami Ibu? Bisa dipahami Bu ya? Insyaallah. Kita lanjutkan lagi. Sekarang masuk kepada adab-adab yang berkaitan dengan murid. Kalau yang di atas tadi ditekankan kepada guru, sekarang adab-adab yang ditekankan kepada murid. Adabul muta'allimi. Adab yang harus dimiliki bagi seorang murid. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muta'allimi fi nafsihi adabun lil muta'allimi. Semua hal yang kami telah menuturkan tadi, berarti semua adab yang harus dimiliki bagi seorang guru, berupa bagai tata krama seorang guru, pada hakikatnya itu adalah berbagai tata krama juga yang harus dimiliki bagi seorang murid. Jadi sama, kalau dulu juga guru harus ikhlas, meluruskan niat semata-mata ke mengharap ridho Allah. Ketika mengajar juga harus berwajah berseri-seri dengan kondisi yang bersih. Nah, murid juga sama. Maka seluruh poin-poin yang kita pelajari semuanya sebelumnya di atas, maka itu juga ada keterkaitan dengan adab-adab yang harus dimiliki juga bagi seorang murid. Kemudian
Wa min adabihi ay yajtanibal asbab asyaghilata anit tahsili illa sababan la budda minhu lil hajah. Dan di antara berbagai tata krama seorang murid adalah hendaknya ia menjauhi berbagai penyebab yang menyibukkan diri jauh dari menghasilkan ilmu, kecuali penyebab yang tidak boleh dia mesti darinya karena kebutuhan. Contoh apa saja sebab-sebab yang menjauhkan dari ilmu? Bisa maksiat, bisa hal yang tidak manfaat, atau kecuali memang karena ada kebutuhan. Dia tidak bisa tinggalkan, mungkin hari ini dia tidak bisa masuk mengaji karena memang ada keperluan. Dia mungkin harus berdagang karena untuk keperluan rumah tangga atau makan. Hari ini dia izin, macam-macam. Kecuali kalau seandainya, atau kalau ibu mungkin tidak didapat izin hari ini tidak masuk, semampunya mungkin bisa online. Tapi kalau seandainya kita bisa tidak disibukkan dengan hal-hal tersebut, maka kita harus fokus dalam kondisi belajar. Kemudian ketemu lagi wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnasi liyasluha liqabulil qur'ani wa hifdhihi wastithmarihi. Dan sepatutnya seorang murid harus mensucikan hatinya dari berbagai kotoran dosa. Jadi ini Bu ya, kita harus menjauhkan diri kita jadi dari perbuatan dosa. Karena dosa itu salah satu menghilangkan atau melupakan ilmu. Sebagaimana nasihat Imam Waqi kepada Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Apa dikatakan? Syakautu ila Waqi' su'al hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Maka Imam Waqi memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, aku kabarkan kepada kamu bi annal ilma nur, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Maka Allah tidak akan pernah memberikan ilmu itu kepada orang yang selalu bermaksiat. Maka itu juga kalau seandainya diri kita mungkin banyak dosa, suka melakukan maksiat, maka ilmu itu sulit untuk difahami. Kemudian agar ia layak untuk menerima Al-Quran dan dapat menghafalnya dan dalam mengambil faedah Quran. Kemudian faqad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna fil jasati mudghah. Karena sungguh telah sahih keterangan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh itu adalah segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada kulluh. Maka apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka para ulama dikatakan hati ini ibarat seperti tanah yang harus kita tanami, harus kita sirami. Kalau dia hati itu terbagi kepada 3. Ada hati yang hidup, itu qalbun salim. Ada hati yang sakit, qalbun marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian di Quran ada lagi qalbun hayy, qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, kalau hati yang mati itu ya namanya orang mati nggak bisa hidup lagi. Nah, kalau sudah mati, dia tidak sulit sekali menerima hidayah. Nah, siapa itu orang-orang kafir? Itu mereka itu sudah tertutup hatinya, sudah sulit untuk menerima hidayah. Nah, kenapa seperti itu? Karena sudah terlalu banyak mereka ingkar kepada Allah. Termasuk juga orang yang suka melakukan maksiat, hati mereka bisa sakit, bahkan lama-kelamaan bisa mati. Maka ibarat tanah yang tandus, bibit apapun yang akan ditanamkan pada tanah yang tandus tersebut tidak akan hidup. Kenapa? Karena tanahnya gersang. Semahal apapun bibitnya. Walaupun terkadang orang memberikan nasihat apapun. Tapi kalau sudah hatinya mati, maka menolak semuanya. Maka hati itu adalah bagian yang terpenting dalam diri kita. Dan Allah melihat hati kita. Bukan pakaian kita, bukan jabatan kita, bukan uang kita. Tapi bagaimana hati kita. Waqad ahsanal qail yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu liziraati. Itu saya katakan. Dan sungguh sangat banyak baik orang-orang yang mengatakan hati dapat menjadi baik karena ilmu. Sebagaimana bumi dapat baik karena diolah bercocok tanam. Nah, bagaimana kalau tanahnya tandus? Tidak akan mungkin tanaman itu hidup. Maka begitu juga hati. Kalau hatinya tandus,
tidak akan bisa dia hidup. Maka hati itu yang membuat orang jadi dermawan, tidak sombong, kemudian baik hati. Itu tuh semua adalah sumbernya dari hati. Wa yanbaghi ay yatawadda li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asgharu minhu sinnan. Dan sepatutnya seorang murid bersikap rendah hati kepada gurunya dan bertata krama terhadap gurunya meskipun guru itu lebih muda usia dibandingkan si murid. Tadi juga ya. Mungkin ibu mungkin ada yang muridnya lebih muda, maka juga jangan ini murid saya lebih muda, masih anak-anak lagi. Udah, akhirnya kita nggak menghargai guru tersebut, itu tidak boleh. Ini yang ramai cerita tentang Buya Yahya yang ketika itu beliau berada diundang di tempat suatu pengajian, diundang pakai pesawat, mobilnya dijemput dengan mobil yang baik. Tiba-tiba suatu ketika pengajian belum dimulai. Kenapa? Padahal saya sudah menunggu lama. Rupanya ketika itu masih menunggu guru kampung yang setiap hari terkadang dia mengajar. Akhirnya apa kata Buya Yahya? Alhamdulillah ini berarti di masjid ini atau wilayah sini mereka masih menghargai guru kampung. Biasa kan kita ya beda Bu ya. Pelayanan kita dengan guru yang terkenal. Ini ada guru yang diundang ke Hongkong, gurunya terkenal. Tapi ada guru yang mengajar sehari-hari, pelayanan kita biasa saja. Beda. Padahal mereka yang mungkin terkenal tuh 1 tahun sekali kita undang. Tapi ada guru yang mengajar tiap hari, terkadang kita merasa, ini lagi guru yang terkenal. Akhirnya hormat kita berbeda. Ada yang mengajar tiap hari itu yang membuat kita semakin cinta terhadap ilmu. Ini juga faktor usia, kemudian bagaimana kita memuliakan guru. Faqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghaira dzalik. Dengan meskipun guru itu kurang terkenal. Contoh nih gurunya kurang terkenal, guru kampung. Jangan mentang-mentang ada guru yang sudah artis terkenal, kita nggak hormati lagi guru kampung tersebut, jangan. Dan mereka sebenarnya terkadang lebih ikhlas dalam hal mengajar Bu ya. Kalau guru kota yang sudah terkenal nih harus mungkin tiket pesawatnya bisnis kelas, hotelnya bintang 5. Kemudian diajak jalan-jalan. Kalau guru kampung nggak sampai ke sana. Maka terkadang sebenarnya guru kampung tuh lebih ikhlas lagi dalam mengajar. Guru itu semakin terkenal Bu, ujiannya semakin berat. Dia semakin terkenal artis, semakin berat tantangannya. Sehingga dengan ketenarannya itu dia bisa mengambil, udah ibu-ibu saya kan ini udah ustadz terkenal, mau undang saya bisnis kelas ya pesawatnya, nggak boleh ekonomi. Lama itu. Gimana ibu? Ya. Ini salah satu juga ya Bu ya, bagaimana atau guru kampung tadi kita nggak boleh merendahkan mereka. Dan lebih rendah silsilah keturunannya, mungkin tadi muridnya anak gubernur, gurunya orang tidak terkenal juga nggak boleh. Dan lebih rendah kondisi kelayakan hidupnya, mungkin dari segi itu gurunya lebih ekonominya masih kurang, muridnya kaya raya juga nggak boleh. Kita tetap memuliakan guru tersebut karena ada ilmu dalam dirinya. Dibandingkan si murid dan lain sebagainya. Jadi kita tentang banyak-banyak uang, guru kita ekonominya rendah, kita nggak boleh meremehkan mereka. Nah, namanya guru kita tetap hormati. Nah, jadi bukan karena kita banyak uang kita langsung rendahkan guru tersebut, nggak boleh ya Bu ya. Ada yang seperti itu Ibu? Ya, mungkin ada. Mungkin ada, tapi insya Allah di majelis ini nggak ada ya Bu ya. Semua baik-baik kalau ibu-ibu sini semua baik-baik. Apalagi ustadznya, Masya Allah. Sabar banget. Ibu. Kemudian wa yatawaddu'a lil ilmi fabitawaddu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Dan murid harus bersikap rendah hati kepada ilmu. Kenapa tadi kita juga tadi harus memuliakan guru? Karena ada ilmu di dalam diri guru tersebut. Kemudian kenapa kita harus merendahkan diri Bu terhadap ilmu? Karena hakikatnya sifat air itu gimana Bu sifat air itu Bu? Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau kita ini suka orangnya sombong, membanggakan diri, menganggap orang paling hebat, sulit ilmu itu masuk dalam diri kita, sulit berkahnya, sulit fahamnya. Kenapa? Karena menganggap kita ini hebat. Dan Imam Syafi'i mengajarkan, Imam Syafi'i itu kalau belajar Bu, walaupun dia orang hebat ya Bu ya, sudah berkali-kali belajar. Dia setiap datang ke tempat guru seakan-akan dia nggak pernah dengar istilah tersebut. Baru pertama kali dengar, sehingga dia serius mau mendengar belajar. Contoh saya tanya ke ibu-ibu, ibu dari mulai kecil berapa kali sudah materi sholat diajarkan? Mungkin ketika kami datang ke sana sholat lagi diajarkan. Kemudian datang guru lain sholat lagi, puasa lagi.
Apalagi setiap bulan puasa mungkin materi puasa nggak pernah tinggal. Kira-kira bosan nggak ibu-ibu? Tidak, Tidak. Ustaz. Maka Imam Syafi'i itu mengajarkan, walaupun guru itu udah ratus-ratusan kali mengulang materi itu, nggak boleh kita bosan. Karena terkadang ada hal baru yang terkadang Allah gerakkan dari mulut guru tersebut yang mungkin sebelumnya belum disampaikan. Atau mungkin karena kita lupa kemudian kita ulang lagi. Atau dengan pengulangan tersebut makin kuatnya bertambah keimanan kita. Itu salah satu sering diulang-ulang. Wa qad qalu, dan sungguh para ulama telah berkata, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kas-saili harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi pemuda yang tinggi hati, seperti banjir musuh bagi tempat yang tinggi. Yang namanya air itu nyari tempat yang rendah, nggak mau dia makin melanjak, kecuali kalau tsunami ya. Naik ke kota pun dia, kalau udah tsunami. Tapi hakikat sifat dasar dari air itu adalah mencari tempat yang rendah, dan ilmu itu juga seperti itu. Wa yanbaghi an yanqada li muallimihi wa yushawirahu fi umurihi wa yaqbala qawlahu. Dan sepatutnya bagi seorang murid harus patuh kepada gurunya, dan ia selalu bermusyawarah dengan gurunya di berbagai urusan, dan ia selalu menerima ucapan nasihat gurunya. Kemudian bagi seorang murid, dia harus bermusyawarah. Ada kendala, Ustaz saya ini kok sulit kali ngaji, apa sih sebenarnya masalah saya ini? Ustaz saya kok nggak paham materi ini, kenapa? Jadi ada musyawarah. Atau dia minta nasihat, Ustaz nasihat apa kira-kira supaya saya lebih semangat ngaji? Ustaz nasihat apa kok saya kayaknya malas belakangan ini? Jadi minta nasihat. Atau minta doa. Itu juga bagi seorang murid. Kal maridil aqili yaqbalu qawla at-tayyibi an-nasihah al-hadhiqi. Maka kata ulama di sini, guru itu ibarat dokter. Guru itu ibarat dokter ya Bu ya. Kalau kita ke dokter mau ngapain Bu? Berobat. Karena kita punya penyakit, harus berobat. Dan karena kita nggak ngerti yang namanya penyakit Ibu. Ketika dokter ngasih saran, kira-kira Ibu ada menolak nggak? Dokter saya lebih pandai dari dokter. Dokter jangan kasih resep ke saya. Ada nggak seperti itu? Tidak. Nggak ada. Apa yang disuruh dokter makan kita beli obatnya itu. Kita makan, kita konsumsi. Supaya apa? Kita sehat. Nah hakikatnya juga seorang guru tuh sama seperti dokter. Mereka membuat kita supaya kita jadi lebih baik. Mungkin ada penyakit hati dalam diri kita. Kemudian kita selama ini belum baik dari segi ibadah. Maka guru itu akan memberikan nasihat agar kita ini menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ibaratnya jadi lebih sehat lah kalau seperti dokter. Bahada aula, dan hal patuh kepada gitu merupakan hal yang paling utama. Jadi hal patuh, jadi ngambil keberkahan guru tuh bukan sekadar kita belajar saja Bu ya. Dulu ketika saya di pesantren itu kita murid-murid Ibu sering disuruh nyapu rumah guru. Apalagi kayaknya guru saya tuh orang dari Pulau Tebuireng dulu belajar ya. Tebuireng tahu ya Jombang. Orang Jawa banyak Ibu. Nah, guru saya itu banyak tamatan Tebuireng, Madrasatul Quran Tebuireng. Jadi beliau itu juga semasa di sana suka ikram guru, memuliakan guru. Nah, ketika kita juga di pesantren, kita tuh salah memuliakan guru bukan ketika belajar saja ngambil keberkahan. Rumput rumah guru, kemudian bersihin rumah guru, ngepel rumah guru, kemudian ngasih makan bebek guru, bebek piaraan guru tuh miara bebek, kita ngasih makannya. Kemudian masuk ke kandang, nangkap ayam kalau sore-sore, itu punya guru. Karena keberkahan itu bukan berarti kita duduk di kelas saja. Ketika kita ikram memuliakan guru itu Allah juga berikan keberkahannya di situ. Walaupun terkadang ada ulama itu Ibu ya, dia suruh belajar tapi tiba-tiba bukan dia suruh belajar, suruh melihara kambing Ibu. Bertahun-tahun tiba-tiba sudah melihara kambing, sudah dilihat ini orang ini sudah berapa tahun dia dalam melihara kambing, dia sabar, bisa menernak secara baik, tiba-tiba disuruh pulang. Apa kata guru murid tersebut? Wahai Ustaz, saya kan mau di sini mau belajar, selama saya di sini engkau suruh saya melihara kambing saja. Masa saya suruh pulang, nanti kalau orang saya suruh ngajar gimana? Saya nggak bisa ngajar. Tiba-tiba apa yang terjadi ketika di tengah perjalanan pulang Ibu? Seakan-akan Allah isi dalam kepala beliau itu seperti ilmu yang banyak. Sampai pulang jadi ulama besar. Kalau kita mengambil memuliakan guru, ikram kepada guru. Itu salah satunya juga. Jadi itu bagian dari adab. Karena kalau kita sudah tidak suka dengan guru, Bu, benci dengan guru,
atau tidak suka dengan pelajarannya, jangan harap ilmunya masuk. Iya, benar Ustaz. Artinya dongkol saja, nggak suka sama guru, itu tidak boleh. Jadi ya namanya guru itu pasti ada kebaikannya, ada keburukannya. Intinya kita ya, yang namanya manusia Ibu ya, yang baiknya kita ambil, yang tidak baiknya kita tinggalkan. Saya juga ngajar ibu-ibu semua, ya yang baik menurut ibu lihat dari saya silakan diambil, yang nggak baik ya silakan ditinggalkan. Jangan dicontoh yang tidak baik dari saya. Nah itu yang harus kita ambil, bukan semuanya kita harus ambil dari guru tersebut, karena manusia itu pasti ada kelebihan dan sisi kekurangan. Silakan sampai sini ada pertanyaan Ibu? Izin bertanya Ustaz. Ya, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Maaf ada dua pertanyaan ya Ustaz. Ya, Yang silakan. pertama itu misal kata kalau kita itu kalau saya ya misal kata tuh ilmu itu susah banget kadang masuk ya. Udah dijelasin tapi itu susah sekali masuk. Apakah itu termasuk yang mungkin karena banyaknya dosa-dosa yang mungkin saya lakukan karena itulah ilmunya mental terus gitu, atau apakah itu termasuk seperti itu Ustaz? Terus yang kedua itu apabila kita duduk di majelis ilmu kan saya pernah dengar kalau nggak salah ya itu ada banyak malaikat mengelilingi kita. Iya. Nah kalau memang hadisnya itu ada seperti itu saya berharap nanti kalau pas Ustaz ada doa sekalian kita doain saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Iya. Itu sungguh Ustaz. Iya. Yang pertama, bagaimana saya sudah belajar tapi tidak paham. Yang pertama, hakikat belajar kata Imam Syafi'i itu cara mengikatnya adalah dengan mengulang. Kalau kita nggak paham, yang pertama harus rajin mengulang. Banyak faktornya, mungkin dari maksiat tadi membuat terkikisnya atau sulit paham. Maka caranya dengan istighfar. Ya, kenapa tadi salah satu sebelum kita belajar itu sholat sunnah itu sebagian dari doa. Bahkan ulama dahulu mereka itu sebelum belajar bersedekah dulu, itu salah satu keberkahan dari ilmu. Kemudian banyak mengulang atau dengan cara menulis kata Imam Syafi'i, bagaimana cara mengikat ilmu? Nah, itu dengan cara ditulis dan diulang. Jadi kalau sana ibu merasa sulit, ibadah sudah, doa sudah, maka cara mengingatnya adalah perbanyak istighfar, perbanyak mengulang. Nah, itu salah satunya ibu. Kemudian bagaimana juga tentang ya itu dalam hadis majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Maka salah satu di dalam keutamaan majelis ilmu, malaikat akan mengijabah doa-doa orang yang berada di majelis ilmu. Insyaallah nanti kita doakan bersama-sama Ibu. Syukran Ustaz. Ibu. Ada lagi pertanyaan Ibu? Ada yang mau bertanya lagi kan Ibu? Kayaknya belum ada Ustaz. Iya. Kalau tidak ada ini saja mungkin Bu. Saya mohon maaf nih lagi kurang sehat. Insya Allah juga saya insya Allah hari Selasa, Jumat nanti saya izin nggak bisa ngajak. Kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Rini. Insya Allah saya juga hari Selasa mau berangkat ke Malaysia mau berobat Ibu sama istri. Masya Yang Allah. sakit ya. Jadi Semoga hari Selasa. Mudah-mudahan nanti Jumat bisa balik. Rencana awal Jumat malam. Jadi Sabtu kita tetap ada kelas. Tapi nanti kalau seandainya memang saya belum balik, nanti saya akan kasih kabar ke Bu Rini. ya Ustaz. Ya. Semoga Allah memberikan perjalanan Amin Ibu. Mohon doanya Ibu. Semoga sehat kembali semuanya. Amin. Allah. Ya. Oke Ibu semuanya. Kalau tidak ada lagi mungkin yang sedikit ini semoga manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga semakin akhlak kita semakin baik Ibu. Belajar kalau orang disuruh Ibu ya memperbaiki sholat, memperbaiki ngaji itu banyak orang. Orang berusaha ikut kajian memperbaiki sholat, memperbaiki ngaji. Bukan berarti salah nggak baik bagi. Tapi sangat sedikit sekali orang yang memperbaiki akhlak. Benar ya Bu ya? Karena makin banyak aja orang yang nggak berakhlak gitu. Makanya ini yang tersulit. Bahkan baginda Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ini yang harus kita harapkan bagaimana setelah kita belajar, dampak dari ilmu yang kita pelajari, akhlak kita semakin baik insya Allah. Amin ya Allah. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita doakan juga tadi buat saudara-saudara kita di Palestina, atau buat ibu-ibu atau orang tua yang belum lagi tidak sehat, semoga disehatkan. Amin. Dan yang sudah sehat mudah-mudahan dengan kesehatannya jadi semangat ibadah. Amin. Dan
rizkinya diberkahkan, dimudahkan, Amin. dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak, Amin. suami, istri jadi soleh dan soleha insyaallah. Amin. خصوصا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك على كل شيء قدير. وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشديد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وخصوصا في الفلسطين ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, terima kasih banyak bu. Saya izin keluar. Wes, bono. Yang